Semua ini konten dadakan ya. Jadi ini ternyata anak-anaknya dari si itu generasi pertamanya yang aku pas pelihara ini udah birahi. Jadi ini kakak sama adiknya ya. Si kakaknya Max Snow-nya yang betina nih. Nah, ini Max Snow tuh. Yang digigit Max Snow betina. Dulu putih ya, tapi biasanya sering mutasi ya. Nah, yang adiknya Tangerine ya. Jantan. Ini pertama kalinya kawin nih, karena birahi ternyata dua-duanya. Ini udah digigit nih. Tuh anteng dia. Ini belajar kawin dia. Ini saudaraan ya teman-teman ya, satu ini ya. Biasanya kalau kakak beradik sih aman sih ya. Yang penting nggak satu keluaran telur ya. Biasanya kan dia keluar telur sekali dua. Nah, itu biasanya agak-agak riskan kalau satu generasi ya. Nah, ini udah kakak beradik lah ini ceritanya. Kita lihat ya apakah anaknya fertil atau enggak, kita nggak tahu, kita coba aja ya. Karena mau ku kawinkan, biasanya sih anaknya paling aman dikawinkan sama bapaknya sebenarnya si itu. Nah, biasanya sih aman, kayak kucing pun gitu teman-teman, aman. Cuman aku nggak berani ngawinkan ya karena dia terlalu kecil ya. Size-nya beda ya, jauh kali ya, setengahnya dari bapaknya. Takutnya malah kenapa-napa, jadi ya aku kawinkan dengan ukuran yang sama. Kebetulan nih jantannya ternyata ngerespon juga. Tadi iseng-iseng, ternyata jantannya ngerespon, udah mulai birahi ya. Ini kira-kira usia udah, sebenarnya ini usia udah dewasa nih, udah hampir 1 tahun ini semuanya. Udah bulan April lah, udah dianggap 1 tahun juga nih, hampir 1 tahun. Oh malah nggak fokus dia karena baru pertama kali kawin ya. Kita biarkan aja ya, kita jangan ganggu. Ini si gecko ini respon makannya memang ngeri nih, tapi memang nggak kupus sih teman-teman, karena aku nggak suka ngepus makannya, takutnya kena pencernaan lagi. Jadi makan tetap seminggu 2 kali aku. Jadi memang pertumbuhannya jadi sedikit lebih lama ya, nggak terlalu gede cepet. Ngelok dia. Pandai dia. Kalau alat kelaminnya nanti keluar berarti kena dia. Gampang sih nandain gecko itu. Kalau alat kelaminnya keluar si jantannya berarti tandanya udah kena ya, udah ngelok ya. Cuman kalau belum keluar alat kelaminnya, belum dijilati ya, berarti tandanya belum kena. Nah, untuk gecko yang baru pertama kali kawin gini teman-teman, aku biasanya sih nanti hari ini kan hari Selasa nih, hari Sabtu biasanya bakal ku kawinkan lagi. Biasanya sih gitu, karena kalau hanya sekali kawin, kalau masih pertama kali si jantannya biasanya rawan infertil ya telurnya ya. Kita lihat apakah dia ngejilati. Ngejilati ya, tuh dia ngejilati dia. Berarti kena dia ya. Nah, nanti untuk jaga-jaga si geckonya Sabtu kita kawinkan lagi. Kita ibaratnya percobaan juga ya, apakah jadi infertil. Biasanya katanya satu generasi gini biasanya infertil, katanya banyak yang gitu, atau cacat anaknya. Nah, kita coba aja, karena menurut pengalamanku ya, kawanku ada yang ngawinin kucing, jadi si mamanya ini dikawini sama anaknya, terus punya anak kan. Punya anak, jadi generasi keduanya lah ibaratnya jadinya gitu kan. Nah, yang generasi kedua ini dikawini sama kakaknya jadinya. Dan beranak normal semua teman-teman, nggak ada yang cacat. Itulah makanya aku penasaran apakah bisa juga di reptil. Tapi biasanya bagusnya sih jauh ya kekerabatannya ya, jangan terlalu dekat atau saudara gitu. Biasanya tuh lebih aman sih. Nih, ini udah selesai ya. Udah selesai, nanti kita kawinkan lagi. Aku yang kulihat ini yang Max Snow ini yang ini belum birahi, tadi belum ada tandanya merah. Mungkin minggu depan atau hari Sabtu dia bakal merah juga, kayaknya bakal birahi juga itu. Ini betina, jantannya cuma 1 dari generasi aku. Jadi ternyata ini semuanya rata-rata betina teman-teman. Kemarin kan yang ikuti channelku
ada 5 ekor ya. 4 ekor itu ternyata betina semua teman-teman, dan kemarin yang ku barter itu betina juga ternyata. Jadi kelahiran di hari 40 hari itu ternyata random. Ternyata aku dapat 40 harian lah, 40 hari lebih sehari lebih 3 hari itu ternyata random. Random kelaminnya ternyata, jadi gitu. Jadi kalau yang 30 hari itu kebanyakan jantan, kalau 40 hari random. Nah, ini yang aku inkup ini yang generasi keduanya yang dari bapaknya ini belum sampai sekarang belum netes nih, udah 40 hari lebih nih, udah mendekati 50 hari. Kayaknya sih bakal betina juga. Nanti bakal ku update ya cara inkubasinya aku biar bisa dapat betina seperti apa, nanti ku update teman-teman. Pengen kawin juga lagi deh. Gitu. Kayaknya pengen kawin dia, ngangkat ekor ya. Indukannya nanti kita kawinkan lagi ya. Biasanya aku ngawinkan itu bisa sampai setiap sesi itu bisa sampai 2 kali 3 kali sih. Karena ya aku nggak punya betina lagi. Ya jadi si jantannya biar ngilangin birahinya, aku kawinkan aja lagi. Biasanya sih mau selama dia masih apa ya, ovulasi biasanya mau teman-teman. Ya udah selesai dia. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Jadi ini mobnya Max Snow ya. Kemarin dari Super Hypo Tangerine Carotel itu sama Super Snow itu keluarnya Max Snow. Kemarin udah aku kalkulator tentang genetika ya teman-teman. Di situ sih di googling itu kalkulatornya itu banyaknya ngeluarin prediksinya kalau antara morph itu banyakan antara Max Snow sama Tangerine. Tangerine itu normalnya teman-teman, biasanya gitu. Bukan normal morph, bukan normal gecko normal ya, tapi morph basic dari Tangerine. Nah itu dibilang normal, tapi udah morph sebenarnya teman-teman. Jadi gecko ini yang beredar sekarang ini rata-rata nggak ada yang normal sih, kebanyakan semuanya udah morph, tapi yang morph basicnya itu dibilang normal gitu. Jadi kalau ada yang bilang ini normal, sebenarnya morph itu teman-teman. Tangerine atau Snow gitu-gitu normal dibilangnya. Itu berarti kalau dibilang normal dari sellernya itu tandanya basic morphnya. Nah, kan morph itu ada banyak kan, kalau di gecko udah banyak kali pokoknya. Nah, itu biasanya kalau dibilang normal itu berarti udah ada yang lebih bagus lagi dari morph si basicnya itu. Semua kalau Snow ada Super Snow gitulah teman-teman ya. Aku kurang paham juga, tapi yang ku pahami gitu dari breeder gecko yang dibilang normalnya itu seperti itu. Nah ini masih respon makan dia tuh. Digigit teman-teman kalau di depan gini tuh di respon makan. Ini bukan galak ya, tapi ngerespon makan. Makanya aku kadang kalau ngambil itu ekornya teman-teman, karena sering digigit aku. Ini Tangerine, aku lupa kandangnya yang mana, bebas lah. Ini yang betinanya nih. Kita kalau udah dikawinin ya kita pisah teman-teman ya, jangan disatuin terus untuk menghindari minus sama gigit-gigitan. Biasanya jantannya masih birahi tapi betinanya udah nggak mau. Nah, biasanya jantannya ngejar, akhirnya betinanya nggak mau, akhirnya jantannya digigit. Nah takutnya jadi minus, ekornya putus dan apa. Makanya kalau sudah kawin dipisah untuk menghindari minus ya. Saranku sih seperti itu. Nah ini nanti bakal kawinkan lagi nih. Kalau masih mau berarti tandanya si betinanya masih birahi ya. Nah kalau udah nggak mau ya biarkan aja, karena kemarin udah kawin juga. Ini udah, kalau dia nanti bertelur lagi ini udah ke sesi ketiga. Nah biasanya pengalaman kemarin si betina ini bisa sampai 4 sesi ya. Setiap sesinya 2 telur. Itu sampai sekarang inkubasi masih aman semua. Tinggal nunggu yang sesi pertama netas saja. Nah, ini belum birahi nih. Nah, kalau jantan udah kawin, ini jantan ini bisa sampai 4 kali ngawini betina teman-teman. Tapi ya tetap harus dikasih jarak ya, jangan disikat terus, nanti kasihan jantannya ya.
Misalnya biasanya jadi lumpuh kalau kebanyakan kawin kalau reptil itu. Makanya dikasih jeda antara 4 hari. Nah, pokoknya tenang aja teman-teman. Betina ovulasi ini biasanya antara 2 minggu teman-teman ya. Kalau aku pengalamanku 2 minggu ya pas ini. Tapi nggak tahu kalau nggak dikawin mungkin bisa lebih ya. Tapi rata-rata kalau aku pelajari betina yang ovulasi ini bertahan ovulasinya 2 minggu, karena aku biasanya langsung aku kawinkan. Nah, 2 minggu nanti baru ke proses gendong telur. Gendong telur itu kurang lebih juga 2 minggu, baru nanti bertelur gitu. Dan nanti nunggu 2 minggu lagi baru ovulasi lagi. Nah, ovulasi 2 minggu terus gendong telur dan gitu terusnya sampai kalau dia bisa 4 sesi ya 4 sesi teman-teman. Kalau cuma 2 sesi, 2 sesi, 1 sesi, 1 sesi, biasanya sih lebih dari 1 sesi. Minimal sih ya 2 sesi lah, tapi rata-rata 4 sesi kebanyakan ya, bahkan ada yang lebih teman-teman. Nah, biasanya sampai kurus betinanya, karena kalau betina birahi banyak yang mogok makan, jantan juga mogok makan kalau birahi. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat kontenku yang lagi pelihara gecko ya. Intinya pelihara gecko sedia kalsium tetap di dusting ya, apapun makanannya, serangganya. Yang kedua, jangan dipus makan, seminggu cukup 2 kali ya, atau 3 kali udah sering itu, tapi kebanyakan 3 kali ini boleh, cuma jangan overfeeding teman-teman. Intinya jangan overfeeding. Kalau overfeeding apapun reptilnya bakal terkena di pencernaan, karena reptil-reptil itu pencernaannya lambat ya teman-teman, beda dengan mamalia. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Bye bye.